Ini doa dibaca ketika kita membasuh hidung atau menghirup banyu kedua belah hidung kanan kiri. Sambil berdoa, ya doanya ini, Allahumma arini raihatal jannah wa anta radin anni. Ya Allah, ciumkanlah hidungku ini dengan bau harumnya sorga dan Engkau ridha kepada kami. Oh, itu. Makanya kita ini meminta kepada Allah agar supaya di saat nanti di akhirat kita itu sebelum masuk surga sudah mencium bau harumnya. Wah, Masya Allah. Allahumma arihna raihatal jannah wa anta radin anna. Ketika kita menghirup banyu tadi itu ke dua lubang hidung. Kemudian baca lagi olehmu, Allahumma inni a'udzubika min raihatin nar wa min su'id dar. Ketika ini mengeluarkan banyu, ya, ketika mengeluarkan banyu, kan banyu itu ada dihirup, ada juga dikeluarkan. Oh iya Kabib, setahu ulun tuh kayaknya aja, nah biasa nang bagian atas jadi jawil-jawil. Nang biasa nang kayak itu tuh tobat dihirup banyu tuh. Dihirup. Nah, jadi ada istinsyaq, ada istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup. Ketika menghirup ada lagi istinsyaq, mengeluarkan. Nah, ketika mengeluarkan itu penyakit-penyakit yang di dalam itu keluar. Bahkan terus terbawa. Ya, itu manfaatnya. Jangan dianggap biasa, itu luar biasa. Macam orang wahid. Orang wahid itu kenapa? Alhamdulillah kan penyakit. Ya, penyakit itu. Tapi kenapa dianjurkan mengucap alhamdulillah? Karena dia membawa penyakit. Makanya alhamdulillah. Kalau orang itu kada biasa wahid, tobat kepada Allah. Bertumpuk virus di dalam. Orang wahid itu makanya alhamdulillah, artinya penyakit-penyakitku yang di dalam itu tak keluaran semuanya. Itu batasnya 3 kali. Ya, kalau lebih daripada 3 kali, nah lain lagi itu. Karena bujur-bujur penyakit tuh kalau lebih daripada 3 kali wahidnya. Berarti itu stresma tuh. Kalau sekali 2 itu, nah itu membawa penyakit, mengeluarkan penyakit, mengeluarkan virus yang ada di dalam tanah, ya, yang berandak di bagian apa namanya mudghah di sini itu keluar. Masya Allah, itu di antara manfaatnya orang wahid. Alhamdulillah. Makanya dijawab lagi, karena kalau yang mendengar sunnah tuh mendoakan, ya, yarhamukallah. Allah nanti dijawab lagi, yuslih balana walakum. Semoga Allah memperbaiki balana, hati kami, hati kita dan kalian semuanya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Habib Agil bin Salim dan Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, waktu masih di dalam kandungan ibunya, masih dalam tuh hendak lahir. Sebelum lahir itu Al-Habib Agil bin Salim wahid di dalam perut. Wahid. Alhamdulillah. Dijawab sama Syekh Abu Bakar tuh, ya engkau yuslih balana walakum. Saling doakan, masih bayi dalam perut kembar kan, tahu amin. Al-Aqtas dengan Syekh Abu Bakar bin Salim tuh pedantuannya itu tahu amin, kembar, ya, kembar. Agil bin Salim
Ya, mula-mula ada Al-Attas itu dari Agil bin Salim, karena Wahid Al-Attas itu wahid di dalam parut mamanya. Alhamdulillah, kalau sudah bisa Alhamdulillah di dalam parut tuh karomahnya kan. Ya, yarhamukallah ya. Jawab lagi Allah, yuslih balana wa lakum. Jadi itu ketika menghirup air banyu ke hidung itu ditarik, tapi jangan terlalu keras juga bahaya, karena masuk bisa batuk juga itu. Sedikit karena dikeluarkan lagi, hirup lagi 3 kali, bersih, baik secara zahir maupun secara batin. Zahirnya kotoran apa semuanya itu keluar. Batinnya dosa-dosa yang dilakukan sama hidung guguran juga, habis keluaran tuh. Masya Allah, di antara manfaatnya. Kemudian pas kayak tujuan aja, Allahumma inni a'udzubika min raihatin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baunya aroma neraka, dan dari baunya sejelek-jelek tempat, yaitu sampai neraka itu sejelek-jelek tempat, bau. Di situ terkumpul orang yang berzina, orang yang gini, menyakitkan. Makanya su'udar, tempat yang paling buruk itu neraka. Ya, aroma yang paling bangkai itu aroma neraka. Orang yang berzina di antaranya sidin seorang mencium bau aroma yang terkeluar dari awak sidin sudah kada sanggup lagi. Apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Biasanya kalau kita ada luka itu kita seorang kada jijik, kada mencium bau, udah biasa kan. Orang lain mungkin sensitif mencium bau. Ini si pelakunya seorang kada sanggup mencium baunya itu. Apalagi lagi orang lain. Tersiksa dengan aromanya saja sudah tersiksa, belum lagi dengan pukulannya, dengan cambukannya, dengan lain sebagainya. Dan riwayat dinyatakan orang yang berzina apabila mati tidak bertobat kepada Allah, ya, kemaluannya itu akan ditusuk dengan timah yang menyala. Allahu Akbar. Nanti kalau yang pembediannya juga digantung. Dua, ya, ininya tuh, kalau usah disambat ininya tuh gantung. Disiksa tuh Pak, kayak Pak. Allahu Akbar. Rasakan pedih, awalnya kena bertobat. Kalau dia bertobat, tobatnya sungguh-sungguh diterima oleh Allah, lain lagi kisahnya. Yang kena bertobat kayak itu, Allahu Akbar, ya, yang berzina, ngeri. Belum lagi mengeluarkan aroma yang kada sedap, belum pakai sidin seorang yang si pelakunya kada sanggup, tambahnya lagi yang lain. Makanya raihah yang paling karihah, paling menyengat, paling bau, tambahnya lagi tempatnya juga paling buruknya tempat. Allahu Akbar. Kemudian maka engkau ambil pula air 1 cebok, 1 gayung atau 1 gini, ya, dan basuh olehmu akan muka kamu 3 kali. Ya, diambil dari tangan, ya, bahasa Melayunya cibuk, dibasuhkan ke muka 3 kali daripada permulaan dahimu. Nah, mulai membasuh muka itu dari sini, ya, hingga dagumu, akhirnya dari sini. Karena yang dipadakan wajah. Wajah itu apa? Wajah itu definisinya panjangnya, ya. Nah, dari dahi sampai ke dagu, itu panjangnya itu. Dan antara kedua telingamu, dan sampaikan olehmu air itu kepada tempat tazib. Berarti kalau ini kan panjangnya, ya. Kalau ini ke sampingnya,
dari dua telinga kanan sampai telinga kiri, dua anak telinga ini namanya wajah. Ini dari sini ini ujung wajah ini harus wajib tak kena baju, ini wajib tak kena baju. Jadi jangan sampai maaf membasuh wajah ketika berwudu kita yakinkan sudah ya, tapi cuma bagian ini saja belang jadinya kena moha gitu jadi belang. Kada sah. Ininya belum tak kena. Tahdzib itu cambang biasa cambang di sini nah. Ya, ada dua anak telinga sini ujung daripada wajah urutan. Ya, urutannya sampingnya sini. Ya, ada horizontal vertikal. Jadi ada tulang dan ada urutan. Seperti itu. Biar tahu wajah itu ukurannya dari mana ke mana, dari dahi ke dagu, dari dua anak telinga kanan sama dengan anak telinga kiri. Nah, itu namanya wajah. Yaitu tempat yang diadatkan oleh perempuan Arab mencukur akan dia. Nah, biasanya ada bulu-bulu di sini, bulu-bulu klimis di sini, bulu-bulu klimis. Nah, itu adat, itu kebiasaan di Arab itu kada boleh dicukur. Kalau kita biasa kalau sudah mau menikah itu jangankan bulu-bulu klimis, alis aja habis dicukur. Habis dicukurnya. Allahu Akbar. Kada tahu tuh apa manfaatnya tuh alis dicukur. Jadi ada tandanya aja kalau sudah berbini itu alisnya itu bulu alis itu kada ada. Itu karena sudah belaki, ini yang sudah belaki. Bulu alisnya kada ada, keren dong dikerok, cuma dikerok. Ya, padahal kada boleh itu. Kalau diperbaiki kada apa-apa, jadi dikerok habis. Biasanya biar jadi diukir, nah, dimodif. Bisa dibuat kayak apa gitu. Masya Allah, pengantin tuh yang aslinya tuh ada boleh ya. Jangan kayak bulu alisnya yang klimis diantaranya saja itu kada dipotong, kada dicukur sama orang-orang dari Arab itu. Itu namanya tahdzib. Yaitu daripada antara ujung telinga, ujung telinga sini, dan atas pertengahan dahi sini. Nah, Rasulullah itu bulu alisnya terpisah, jadi ada jarak tersendiri. Terpisah. Kadang ada bulu alis kita disambung, nanti supaya terlihat terpisah, dikeroknya di sini, dikrik, dihilangkan bulunya itu. Nah, itu yang ada Arab kada bisa dihilangkan, kada dikrik, kada dihabiskan. Itu ngarannya wajah, artinya sebundaran ini ngarannya wajah. Jadi kalau sudah tahu ini sebertaannya wajah, maka wajib baju itu merata ke semuanya sudut bagian wajah tadi, kanan kiri ya, atas bawah, wajib hukumnya. Kecuali yang kedua dan yang ketiganya itu hukumnya sunnah. Makanya ada sunnah itu diantara manfaatnya untuk menyempurnakan nang wajib. Kalau kita pas lagi kepepet, ambil nang wajibnya saja kan apa-apa. Kalau kita ambil yang sunnahnya, tertinggal seumpamanya sembahyang kita rugi. Nah, itu kita ambil nang wajibnya aja, sekali-sekali aja, kan ada apa-apa, sah. Cuman lebih sempurna lagi yang sunnahnya itu digawe, karena di antara manfaat yang sunnah itu jabrun lil faraid, dapat menutupi kekurangan yang wajib, menutupi, menyempurnakan. Jadi kalau ada yang tertinggal, kada terbasuh, kada merata banyak ke bagian sini karena mungkin terlalu belakang, pas kena sunnah tadi itu sampai ke belakang,
tekanaklah yang kering di belakang tadi itu dengan basuhan dan sunnah tadi itu, maka menjadi sempurna. Kalau ya sekali aja, apalagi cuma kain-kainnya aja, nah wudhunya macam kekanakan. Ada kawah itu, ada sahur. Kalau wudhunya kada sah, sembahyangnya kada sah. Sekali khusus banyak. Masya Allah, diketawain sama setan. Kenapa? Kalau usah digoda lagi, kada sah sembahyang sini, kada berisi wudhunya. Wudhunya macam makan tengkang. Ini TK aja bagus wudhunya, diusap-usap bagian hidungnya saja. Nah, jadi harus wujud-wujud merata. Nah, kayak ini nah caranya tuh. Nah, jadi semuanya. Macam kita membasuh rambut di kepala itu kayak. Nah, ini siap-siap. Jadi ini diputar ke belakang, tarik lagi ke depan, putar lagi ke belakang, tarik lagi ke muka, langsung botak. Iya kan? Nah, kita basuh kepala nih. Nah, sinilah, kemudian ditarik lagi ke muka. Nah, ditarik lagi ke belakang, tarik lagi ke muka 3 kali. Nah, yang sempurna ini. Ngirim, aku bensin, kali baju jauh. Kali baju seberapa gerak baju dihabisakan second basuh tuh. Ada ujar Ustaz, hatal basyarah dan sampai kulit kepala, makanya ditahan rasa dingin. La ilaha illallah. Memang madhab Imam Syafi'i ada harus di sini. Basuh rambut kepala itu boleh di sini, boleh di sini. Sebagian basuh itu, yang lain di sini, kita di sini. Beda. Kenapa di belakang suraku? Mau di belakang kan di samping, kayak yang penting rambut kepala ya kan? Kepala yang atas. Nih. Mau di sini kata bapak juga. Yang penting banyu itu meresap sampai ke kulit kepalanya. Ya. Meskipun yang terkena banyu itu hanya beberapa helai saja, 3 helai ke 3 helai. Malah dihitungnya 3. Beritan benar. Padahal sunnahnya kayak ini. Banyu sudah sini, ya sudah. Besok sini pulang. Oh, makanya basuh telinga itu sebujurnya 9 kali. Cak. Itu yang abdolnya. Kalau diusap-usap, jangan usap. Apalagi ujungnya rambut aja. Itu kan sah itu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apalagi ini yang rambutnya panjang dia kalau aja sayang ujungnya aja. La ilaha illallah. Harus anak kulitnya bagian dalam. La ilaha illallah. Kemudian, dan sampaikan olehmu pula air itu kepada tempat tumbuh rambut yang ampat. Tempat tumbuh rambut yang ampat. Untung kada 5 ampat. Yaitu 2 kening dan kumis. Nah, 2 kening berarti di sini ya, ada 1 rambut di sini. Ya, serta kumisnya ada 2 juga ternyata. Karena kan ada ininya, ada isbah di sini. Nah,
Ini jangan cuma sebelah aja kompres ke sini. Karena sumur separuh. Separuhnya sampai ke sini dan separuhnya kena tumbuh. Aduh, jadi dua-duanya tuh. Dan 2 bulu mata. Nah, 2 bulu mata. Dan 2 tali tudung. Nah, ini tali tudung itu nggak tahu nggak Pak? Tali tudung memang tali tudung. Tali tudung yaitu berbentulan dengan telinga hingga ke janggut. Nah, itu tali tudung namanya. Nah, tali tudung. Kalau biar apa biar tali tudung tuh? Tali tudung itu yang berbentulan dengan telinga. Nah, berbentulan dengan telinga seperti sini, ya kan? Ada itu rambut kan sudah panjang sampai ke sini. Nah, bukan ada cambang. Ini kan tumbuh dari sini. Ada memang rambut dari atas itu sampai ke sini. Itu tali kayak tali bisa diikat. Nah, sama kayak sampai ke sini tuh. Nah, itu tali tudung namanya itu. Itu dibasuh juga itu. Tali tudung hingga ke janggut. Nah, sampai ke sini. Berarti di sini 2 ya, 2 ya kan? 4 kan? 2 ya, 2 mata 2. Nah, itu wajib tuh tekanan banyak tuh ya. Jadi memang wudhu tuh kalau yang hendak bujur-bujur banyak sekali ngambil 1 cipuk tadi itu diandak dari atas tuh. Nah, tangan kita tuh dijalankan ke bagian muka itu. Jangan dilepas dulu tuh. Karena kalau dilepas dimasukkan lagi jadi mustakmal tuh. Yakin. Jadi dari sini tuh sampai ke sini, sampai ke bulu mata, ke alis, sampai ke kumis semuanya. Nah, saya 1 baru dibilas lagi dengan yang sunat 2 kali tadi itu. Lebih sempurna lagi. Untuk bulu hidung boleh disambat. Kali untuk bulu hidung gini lagi. Artinya apa di sini lah? Saking telitinya ajaran Rasulullah ini luar biasa. Untuk membersihkan wajah kita, muka kita tuh, makanya kalau orang bujur-bujur wudu itu wajahnya itu kaki ta'atil qamar, bagaikan percikan rembulan bersinar bercahaya. Nah, banyu wudu tadi itu yang membasuh muka kita itu yang menjadi penyebab itu bersinarnya wajah. Ajarannya Rasulullah itu sampai segitu detail benar, sampai dijelaskan perkara wajah, perkara bulu-bulu yang jadi tumbuh di bagian wajah tadi itu dibahas di dalam berwudu tadi itu. Bulu kumis, bulu alis, bulu mata, bulu cambang, sampai ke janggut itu dibahasnya. Arti agar supaya wudu itu bujur-bujur sempurna. Subhanallah. Dan wajib pula, wajib itu kan boleh kadang. Dan wajib pula menyampaikan air itu atau baju itu kepada tempat tumbuh bulu. Nah, bulu pulang nih. Bulu apa ini? Bulu janggut. Nah, bulu janggut yang jarang. Bulu janggut yang jarang. Contohnya Bib, kayak ini bulu janggut yang jarang. Ini kalau di Arab yang begini-begini dipadakan amrod. Amrod itu kada besi janggut, kada besi kumis. Bahaya nih kalau jalan sorangan bisa diculik kalau orang Arab. Yang bisa diculik sama orang Arab itu amrod karena kada berkumis, kada berjanggut, bahaya. Sensitif di Arab itu. Biar karena kalau umroh atau haji itu hati-hatinya jangan wani perjalanan sorangan.
Nanti kesian mamanya, mana aja apa dengan kulik-kulik diculik orang Arab, dikira masih akan-akan sudah bercucu. Wajib hukumnya kalau janggutnya kayak urut, wajib hukumnya. Ya. Tapi dan tiada wajib menyampaikan air itu atau banyu itu kepada tempat tumbuh janggut yang tebal. Kalau janggutnya tebal, Bib, yang membedakan tebal dan jarang serta tipis itu kayak apa? Kita berhadapan dengan orang tersebut. Nah, kalau kita melihat orang yang berjanggut tebal, saking tebalnya janggut tadi, hutan belantara sampai kulitnya di sini tuh kada terlihat kulitnya ini, kada terlihat kulit dan dagunya itu kada terlihat, itu karena tebal. Di saat kita assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, baik. Nah, kulitnya yang di situ kada terlihat, saking apa namanya suburnya jenggot tadi itu kada wajib, cukup dicelah-celah. Benar. Tapi kalau kayak ulun itu wajib bantu itu sampai ke sini karena kulit dagu itu masih terlihat. Itu namanya janggut jarang. Nah, kalau di Indonesia itu udah termasuk janggut tebal ini. Udah biar tebal apa-apa. Paling ada di meja dulu. Cuman 1 lembar, 2 lembar barang. Itu tempat mainannya malaikat. Gelantungan malaikat. Cuma selembar aja sayang. Alhamdulillah aja mau turun jernak setengah meter, cuma 1 aja. Jadi seperti itu. Allah mabayin wajib. Ada doanya, karena doanya insya Allah menyusul. Doanya menyusul, karena insya Allah. Jadi seperti itulah yang wajib adalah yang tipis kayak begini. Kalau yang tebal itu yang apabila berhadapan dengan situ itu kada terlihat kulit bagian dagunya itu ada tebal. Yang tebal begitu cukup di sela-selain. Sudah. Kada sampai masuk banyunya itu ke dalam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan barokah dan bermanfaat. Bisa dipahami dan bisa diamalkan. Al-Fatihah.